Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini minggu ini siapa yang menjadi ketua kelas? Baik. Rahil, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rahil. Nah, sekarang buka Asmaul Husnanya. Seperti biasa kita akan membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Nah, Ibu akan absen terlebih dahulu ya, bagi namanya yang Ibu sebut. Sekarang kita jawab dengan kata-kata bagaimana perasaan kalian hari ini sebelum mulai pelajaran. Bisa? Oke, pintar, anak-anak hebat. Nah, setelah selesai absen ini, biasanya sebelum mulai pembelajaran kita akan menyanyikan lagu terlebih dahulu. Karena hari ini hari Rabu, dimana hari ini hari Nyunda, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu daerah? Lagu daerah mana yang menurut kalian mau dinyanyikan? Oh, boleh. Kita menyanyikan lagu Manuk Dadali aja ya. Karena hari ini kan hari Rabu Nyunda. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba Ibu akan membagikan kalian LKPD. LKPD-nya mengenai ini. Nanti kalian akan menceklis apakah rumah ini terlihat bersih atau apakah ini terlihat bersih dengan gambar ini. Jadi kalian hanya akan menceklisnya. Selanjutnya kita akan masuk materi. Untuk itu, coba tolong perhatikan video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Oke? Hai juga Abel, selamat pagi. Wah, Bella semangat sekali nih. Iya dong, harus semangat belajar. Ibu akan tayangkan di papan tulis hari ya. Hari ini kita belajar apa ya dengan Bu Dea? Mata pelajaran matematika bukan ya? Kayaknya kepada Bella. Jika Bella datang pagi-pagi ke sekolah dan masuk kelas, akan tetapi ruang kelas masih kotor, masih banyak sampah dan debu yang berserakan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Karena belum ada yang piket, apa yang akan Bella lakukan? Yang pertama, Bella akan mengambil sapu. Kemudian Bella akan menyapu ruangan kelas sehingga sampah-sampah dan debu sudah tidak ada lagi. Akan tetapi saat itu bukan jadwal piketnya Bella, namun jadwal piket Abel. Apakah Bella akan tetap membersihkan kelas? Bella akan tetap menyapu kelas dan membersihkan lingkungan sekitar, Bu. Meskipun itu bukan jadwal piket Bella. Ih, Bella. Kok Bella mau sih? Padahal kan bukan jadwal piketnya Bella. Tidak apa-apa, Abel, jika kita melihat lingkungan kotor, namun kita tidak peduli ataupun orang lain tidak peduli, lantas siapa yang peduli selain kita? Betul sekali apa yang dikatakan Bella. Kalau bukan kita yang menjaga dan merawat lingkungan sekitar, lalu siapa lagi? Tindakan yang kita lakukan terhadap... Oke, baik, selesai. Apa yang bisa kalian dapat dari pembelajaran video tersebut? Sikap Bella berbeda dengan sikap Abel ya. Bagaimana kalau misalkan Abel katanya tadi melihat sampah, apa dia akan membuang sampah itu? Oh tidak, katanya. Tidak, kan itu bukan sampah saya, itu adalah perilaku yang tidak boleh dicontoh ya. Jadi walaupun kita melihat sampah, itu sampah siapapun, bagaimana kita menyikapi peduli lingkungan adalah dengan mengambilnya dan membuang sampahnya ke tempat sampah. Itu adalah mencirikan kalian bahwa kalian mempunyai sikap peduli lingkungan. Berbeda dengan Bella, kata Bella tadi, bagaimana dia menyikapinya jika kelas pagi-pagi kelas itu kotor. Dia akan membawa sapu dan menyapu walaupun itu bukan hari dimana dia piket. Nah, itu adalah bentuk bagaimana kalian mempunyai sikap peduli terhadap lingkungan. Sikap peduli terhadap lingkungan, contohnya lagi, kasih contoh, bagaimana kalau teman kalian mencoret-coret dinding sekolah, kalian harus melakukan apa? Iya betul, menegurnya. Setelah itu apa? Memberi nasihat bahwa mencoret-coret dinding itu tidak baik. Setelah itu meminta mereka atau membantu mereka membersihkan dinding tersebut. Nah, ada contoh lainnya, lihat di buku paket kalian.
Contohnya ada Ujang, Rizal, dan Anda hendak pulang sekolah. Mereka melihat tempat sampah yang tumpah dan menimbulkan bau. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersama-sama membersihkan tempat sampah tersebut. Itu adalah ciri di mana kalian mempunyai sikap peduli lingkungan. Ada contoh lainnya juga tadi sudah ibu sebutkan di dalam buku. Pak Guru sedang berkeliling sekolah. Terus beliau melihat Ujang yang mencoret tembok sekolah. Pak Guru pun menegur dengan sopan dan beliau memberikan buku gambar agar digunakan Ujang untuk menggambar. Itu adalah sikap peduli lingkungan. Jadi, sikap peduli lingkungan itu bagaimana kalian menyikapinya. Contoh lain dari menyikapi atau mempunyai sikap peduli lingkungan. Contoh kalau di kelas banyak sampah. Sekarang nih, apa yang harus kalian lakukan? Walaupun itu bukan sampah kalian. Membuangnya ke tempat sampah, membersihkannya. Itu adalah bagaimana sikap peduli lingkungan. Nah, sekarang bisa membuat kelompok masing-masing. Ibu akan memberikan satu LKPD baru. Nah, ibu akan membagikan satu LKPD di satu kelompok yang sama kemarin. Sudah kita buat kelompok belajar yang biasa kita buat ya. Ini adalah ada sebuah permainan engklek gambarnya. Nah, di sini ada nomor-nomornya. Nah, di bagian ada gambar dan di bagian sini ada sebuah tulisan. Ini adalah sebuah cerita. Jadi kalian harus menyusun gambarnya dan menyusun tulisannya. Setelah selesai ini akan menjadi sebuah cerita. Bisa. Ini dikerjakan secara berkelompok, tetapi kertas ininya satu orang satu ya. Nanti ditempel di buku pendidikan Pancasilanya. Ibu kan sudah menyuruh kalian membawa gunting dan lem kan. Oke, baik. Ketua kelas bisa minta tolong ibu untuk membagikan ini ke teman-temannya. Terima kasih. Oke, setelah selesai kalian harus mempresentasikan hasil kerja kalian. Bisa? Iya, anak-anak hebat. Nah, sudah kita lihat semua ya presentasi dari kelompok-kelompok dan teman-teman kalian ini. Semuanya jawabannya betul, sudah sesuai dengan ceritanya. Nah, sekarang kita berada pada kegiatan akhir. Oke, ibu mau tanya tadi, sikap peduli lingkungan itu apa sih? Ya, betul. Nah, betul, sikap peduli lingkungan adalah merupakan proses melestarikan lingkungan supaya terhindar dari kerusakan-kerusakan yang disengaja yang dilakukan oleh beberapa oknum manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya yang kayak tadi sudah dijelaskan. Contohnya apa saja? Melihat sampah kita ambil dan buang ke tempat sampahnya. Kalau misalkan lingkungan sekolahnya kotor, kita bersihkan gitu. Itu adalah sikap peduli lingkungan. Nah, bagian akhirnya ibu akan membagikan satu soal seperti biasa, satu soal evaluasi. Jadi, melihat sejauh mana sih kalian tahu atau sejauh mana sih kalian mengerti mengenai sikap peduli lingkungan. Nah, karena tadi tujuan pembelajaran juga bagaimana kalian bisa menyikapi ini, berarti ibu akan melihat nih sehari-harinya bagaimanakah, apa kalian sudah mempunyai sikap peduli lingkungannya berupa tindakan-tindakan atau tidak. Nanti ibu lihat ya selama seminggu ini, apa kalian sudah belajar dan menerapkannya di sekolah atau tidak. Baik, ibu sudah menerima soal evaluasinya. Sekarang baik kita sekarang sudah berada di akhir pembelajaran. Ibu akan membagikan satu sticky note seperti biasa. Ibu akan bertanya bagaimana kegiatan hari ini, apa hal yang menarik yang telah kalian dapatkan, terus apa kalian memahami materi yang ibu sampaikan, dan bagaimana kalian menerapkannya kehidupan sehari-hari, apakah akan menerapkannya atau tidak. Oke, ibu akan bagikan sticky note, nanti kalian harus tempel di papan tulis ya sticky note-nya. Nah, kegiatan hari ini sudah selesai semuanya. Jadi pembelajaran hari ini cukup sampai sini. Selanjutnya kan akan dilanjut dengan guru mata pelajaran. Nanti ketua kelas tolong bantu ibu untuk memanggilkan guru mapa selanjutnya ya. Ibu akhir sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.